Shalom God lovers, jangan pernah berhenti percaya. Tuhan belum selesai bagi kita. Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Pagi ini mari bersama-sama dengan saya. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan, dan renungan singkat pada pagi hari ini saya memberi judul Kegagalan Kita Tidak Menggagalkan Rancangan Tuhan. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ketika umat Israel itu keluar dari Mesir lalu Tuhan bawa ke padang gurun, maka pernah mereka satu waktu mengecewakan hati Tuhan. Mereka gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, Alkitab berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kalau kita lihat, Tuhan berkata begini, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Dalam konteks ini, Tuhan sedikit agak marah kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Dan di mana kegagalan mereka? Kegagalan mereka ketika Musa ada di puncak gunung. Dan terlalu lama mereka rasakan untuk menunggu Musa turun dari gunung. Dan dalam pasal ke-32, kita baca bagaimana mereka membuat lembu buatan tangan manusia, lembu emas buatan tangan manusia, yang akhirnya itu disembah oleh mereka sebagai ganti Tuhan. Dan pada waktu itu ketika Musa turun, Musa marah kepada bangsa itu. Tapi mari kita lihat bahwa kegagalan orang Israel di dalam perjalanannya, kegagalan orang Israel dalam menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak pernah menggagalkan rancangannya atas orang Israel, di mana rancangan Tuhan bukan di padang gurun selama-lamanya,
Tapi Tuhan mau membawa mereka seperti yang Tuhan janjikan ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bukankah dalam perjalanan kita juga sering kita melakukan satu kesalahan, kegagalan untuk menyenangkan Tuhan, kegagalan untuk mengikut Tuhan. Tapi saya berkata begini, sesuai dengan janji ini, bahwa kegagalan orang Israel tidak menggagalkan rancangan Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Hal yang sama, kegagalan kita di masa lalu tidak berarti Tuhan menggagalkan rancangannya atas kita. Kenapa? Karena desain Tuhan bagi orang Israel bukan di padang gurun selama-lamanya. Tapi desain Tuhan bagi orang Israel itu ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kegagalan apa yang pernah kita lalui di masa lalu? Dengar baik-baik, sering sekali iblis menuduh kita, menyuntikkan kita perasaan bersalah karena kegagalan masa lalu, dan iblis akan berkata begini, kamu tidak akan bisa mengalami terobosan, kamu sudah gagal mengikut Tuhan, kamu sudah menyakiti hati Tuhan. Dengar baik-baik, itu hanya tuduhan daripada musuh untuk kita tidak menikmati apa yang Tuhan rancangkan atas kita. Jadi kegagalan orang Israel tidak menggagalkan rancangan Tuhan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Hal yang sama, kekurangan kita di masa lalu, kegagalan kita di masa lalu, itu tidak menggagalkan rancangan Tuhan. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita mau terus belajar, berjalan ke depan, berjalan lagi ke depan dengan tuntunan Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka sesungguhnya apapun hari ini, bahkan hari yang lalu, apa yang menjadi kegagalan kita, Tuhan akan tetap membawa kita dalam destininya. Tuhan akan membawa kita tetap dalam rancangannya, sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, yang senantiasa Dia mau nyatakan bagi anak-anaknya. Dan sekali lagi, jangan mau tertuduh dengan masa lalu. Apa hari ini yang menjadi kegagalan kita di masa lalu? Jangan mau tertuduh. Bangkit, pandang ke depan. Bukankah juga akhirnya orang Israel meneruskan perjalanannya di dalam pimpinan Tuhan, dan sampai dia masuk kepada tanah yang Tuhan janjikan. Sekali lagi, biar setiap kita tidak ada menjadi orang yang tertuduh dalam kegagalan masa lalu, karena Tuhan akan terus membawa kita dalam rancangan apa yang mau ditetapkan dan apa yang mau digenapi di dalam diri kita. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita mau berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan bagaimana perjalanan orang Israel yang pernah mengalami kegagalan. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal atas bangsa itu. Bangsa yang Tuhan bawa ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan yang berlimpah susu dan madunya. Hari ini juga kami belajar bahwa kegagalan kami di masa lalu tidak berarti menggagalkan rancangan Tuhan atas kami. Karenanya kami mau bangkit daripada semua kegagalan kami. Kami mau bangkit daripada semua kelemahan kami. Dan kami mau berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami menjadi orang merdeka. Dan aku berdoa untuk setiap jemaatmu hari ini yang pernah mengalami keterpurukan dalam perjalanan di masa lalu. Mungkin keterpurukan dalam mengiring Tuhan. Mungkin keterpurukan dalam usaha atau pelayanan. Tapi hari ini kami berkata bahwa keterpurukan kami di masa lalu tidak menggagalkan rancangan Tuhan atas kami. Dan aku berdoa supaya setiap kami tidak mendengar apa kata musuh tentang kegagalan kami, tapi kami mendengar bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang baik, rancangan yang dahsyat atas kehidupan kami. Mari berbicara kepada setiap kami, kuatkan, teguhkan kami, dan semuanya kami menjadi pribadi yang akan tetap bangkit dalam Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu yang menyaksikan video singkat pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terberkati dengan video ini, mari like, subscribe, dan share. Biar video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.